Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Jenahe dengan stambuk A421210899 kelas D. Saya dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Tadulako tahun 2021. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang masalah belajar. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Pertama, bagian A, pengertian masalah belajar. Kemudian B, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar. C, kesulitan belajar yang dialami siswa. Baik, pertama saya akan menjelaskan bagian A, pengertian masalah belajar. Pengertian masalah belajar. Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Belajar ialah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Jadi, masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kemudian ada 5 permasalahan belajar yang harus diketahui. Penyakit paling umum yang pertama adalah malas. Kedua, belajar hanya untuk nilai akademis. Yang ketiga, menghakimi diri sendiri atau kurang percaya diri. Yang keempat, tidak suka dengan pelajaran tersebut. Yang kelima, semangat belajar yang tidak konsisten. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian B, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar. Penyebab terjadinya masalah belajar. Ada 2 kategori yang menyebabkan timbulnya suatu masalah dalam belajar, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, saya akan menyebutkan beberapa faktor-faktor yang bersumber dari diri sendiri atau yang disebut internal. A. Tingkat kecerdasan rendah. B. Kesehatan sering terganggu. C. Alat penglihatan dan pendengaran kurang berfungsi dengan baik. D. Gangguan alat perseptual. E. Tidak menguasai cara-cara belajar yang baik. Selanjutnya bagian kedua, faktor-faktor yang bersumber dari luar, lingkungan atau yang biasa disebut dengan eksternal. Pertama, bagian A, kemampuan ekonomi orang tua kurang memadai. B. Anak kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tuanya. C. Harapan orang tua terlalu tinggi terhadap anak. D. Orang tua pilih kasih terhadap baik. E. Hubungan keluarga tidak harmonis. F. Kondisi lingkungan sekolah yang tidak mendukung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin bagian C, yaitu kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik, disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal siswa dibatasi faktor inteligensi maupun faktor eksternal siswa. Faktor-faktor ini menyebabkan siswa tidak mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Selanjutnya, kesulitan belajar dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu A. Kesulitan belajar pra-akademik. Kemudian kesulitan belajar pra-akademik ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, gangguan motorik dan persepsi. Yang kedua, kesulitan belajar kognitif. Yang ketiga, gangguan perkembangan bahasa. Yang keempat, kesulitan dalam penyelesaian perilaku sosial. Kemudian bagian B, kesulitan belajar akademik. Dan kesulitan belajar akademik dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kesulitan belajar membaca. Yang kedua, kesulitan belajar menulis. Yang ketiga, kesulitan belajar menghitung. Itulah 3 pokok pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.